Pertandingan seru terjadi di St. James Park. Pertandingan penentuan antara Newcastle United dan AC Milan. Newcastle United diunggulkan karena status tuan rumah. Jalan pertandingan cukup dramatis. AC Milan bangkit dari ketertinggalan untuk membungkam Newcastle United 2-1. Namun hasil itu hanya cukup untuk membawa mereka ke Liga Eropa. Laga Newcastle United vs AC Milan berlangsung di St. James Park, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Tuan rumah tampil mendominasi sejak sepak mula dan mendapatkan gol pada menit ke-33. Milan memulai babak kedua dengan mengambil inisiatif lebih. Upaya mereka membuahkan hasil lewat Christian Pulisic pada menit ke-59. Skor 1-1. Terus menggempur Newcastle United di hukum serangan balik AC Milan. Mereka lengah menjaga daerah berbahaya di lini pertahanan mereka. Milan lantas memanfaatkan tekanan Newcastle United untuk mencetak gol kedua dari serangan balik. Gol Samuel Chukwueze memastikan Diavolo Rosso menang 2-1. Akan tetapi kemenangan ini cuma cukup untuk membawa Milan ke Liga Eropa. Sebab di laga lainnya, Paris Saint-Germain mengamankan hasil imbang 1-1 di markas Borussia Dortmund. Milan harus puas finish ketiga dengan 8 poin, kalah head-to-head dari PSG di urutan kedua yang mengoleksi poin sama. Dortmund lolos sebagai juara grup dengan 11 poin sementara Newcastle tersingkir dengan 5 poin. AC Milan mensyukuri hasil ini mereka masih berada di kompetisi Eropa. Sedangkan Newcastle United tersingkir dengan kalah di kandang sendiri. Pertandingan mengejutkan diterima Barcelona, mereka kalah di laga terakhir. Tumbangnya Barcelona cukup mengejutkan tetapi mereka tetap lolos sebagai pemuncak klasemen. Barcelona secara mengejutkan ditumbangkan Royal Antwerp di laga terakhir fase grup Liga Champions. Meski begitu, Barca dipastikan finish sebagai juara grup H. Laga Antwerp vs Barcelona berlangsung di Boswil Stadion pada Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Barca dipaksa mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor akhir 2-3. Barcelona dua kali mengejar ketinggalan usai Ferran Torres dan pemain pengganti Marc Guiu mencetak gol penyama. Namun, Antwerp berhasil menciptakan gol kemenangan berkat George Ileniehna di penghujung permainan. Xavi Hernandez senang dengan lolosnya Barcelona. Tetapi Xavi menyesalkan hasil dan permainan Barcelona. Di pertandingan lain Porto berhasil mengalahkan Shakhtar Donetsk 5-3. Porto finish di tempat kedua, mengikuti Barcelona lolos 16 besar Liga Champions. Pertandingan seru, Porto kejar-kejaran skor. Shakhtar Donetsk ke peringkat 3 terlempar ke Liga malam Jumat. Manchester City berhasil menang skor tipis. Manchester City berhasil mengalahkan Red Star 3-2 dalam matchday terakhir grup G Liga Champions. The Citizens pun sempurna di fase grup. Red Star vs Man City berlangsung di Rijkomitic, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Man City memimpin 1-0 di babak pertama lewat Micha Hamilton. Oscar Bob kemudian memperbesar keunggulan Man City menjadi 2-0 pada paruh kedua. In Beom Wang sempat memperkecil keadaan menjadi 1-2. Calvin Phillips memperbesar keunggulan Man City menjadi 3-1 lewat eksekusi penalti. Alexander Kate kemudian membuat gol lagi untuk Red Star di injury time, yang membuat laga tuntas 3-2 bagi Man City. Hasil membuat Man City sempurna di grup G. Red Star tetap berada di dasar klasemen dan harus terhenti di ajang kejuaraan Eropa. Di pertandingan Leipzig berhasil menang 2-1 atas Young Boys. Leipzig lolos ke 16 besar menemani Manchester City. Young Boys di peringkat 3 lolos ke Liga Eropa. Sementara tim Italia Lazio akhirnya lolos ke 16 besar Liga Champions 2023. Walaupun menelan kekalahan 2-0 di laga terakhir melawan Atletico Madrid. Atletico Madrid mantap di puncak klasemen grup E Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024, setelah memukul Lazio 2-0 di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Tanda-tanda kemenangan Atletico mulai terlihat sejak awal pertandingan. Ini dibuktikan dengan gol cepat Antoine Griezmann pada menit ke-6. Menyudahi paruh pertama dengan kondisi unggul 1-0, Atletico akhirnya menggandakan skor melalui Samuel Lino di menit 51. Lazio pun harus pulang kembali ke Italia dengan tangan hampa.
Kelolosan Lazio ini setidaknya menyelamatkan muka Serie A, karena AC Milan gagal lolos. Pertandingan dramatis terjadi di Skotlandia. Pada saat bersamaan, penghuni grup E lainnya, Celtic FC berhasil mencetak kemenangan perdananya. Raksasa Skotlandia itu mempecundangi wakil Belanda, Feyenoord 2-1. Walaupun kalah, Feyenoord masih berlaga di kompetisi kasta kedua Eropa. Celtic hanya menghibur diri dengan kemenangan kandang, mereka tetap tak bisa menyelamatkan mereka terbuang dari kompetisi Eropa. Abis sudah kiprah Bali United di kompetisi Asia setelah dibekuk 2-0. Dipecundangi klub Malaysia Terengganu. Bali United menutup AFC Cup 2023 dengan kekalahan 0-2 dari Terengganu FC di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Rabu malam tanggal 13 Desember tahun 2023. Bali United dipastikan menempati peringkat 3 klasemen dan dipastikan tersingkir. Pelatih Bali United Stefano Cugura juga banyak melakukan rotasi pemain pada laga malam ini. Muhammad Ridho, Gede Sunu, Ryuji Utomo, Tegar Infantri, Yabes Roni, dan Haudi Abdillah yang biasanya duduk di bangku cadangan menjadi starter. Hat-trick kegagalan Bali United di kompetisi Asia. Klub Indonesia selalu jadi bulan-bulanan di kompetisi Asia. AS Roma serius membenahi kelemahan tim pada Januari nanti. Manajemen membidik sejumlah pemain bertahan, beberapa nama masuk radar incaran. Sayangnya Roma masih opsi peminjaman karena keterbatasan dana transfer. Roma bukan satu-satunya tim yang tertarik pada bek Salzburg Oumar Solet. Pemain Prancis itu menarik perhatian Roma beberapa bulan lalu saat kedua klub bertemu di Liga Eropa. Keahlian bertahan dan fisik Solet menempatkannya di urutan teratas daftar belanja Roma untuk bulan Januari ketika Giallorossi terus mencari pengganti alternatif Chris Smalling. Namun menurut calciomercato.com, Solet juga menarik minat Inter Milan dan Atalanta. Kedua klub, sama seperti Roma, membutuhkan penguatan pertahanan tambahan di jendela transfer mendatang. Kabar buruk menghampiri timnas Indonesia jelang berlaga di Piala Asia 2023. Penjaga gawang andalan timnas cedera engkel. Ini membuat Hernando sedih. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari tak kuasa menahan tangis usai mengalami cedera saat laga lawan Persis Solo. Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-73. Ia harus mendapat perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya. Kiper timnas Indonesia itu tak kuasa menahan tangisnya. Pada akhirnya, Hernando tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani.